Pak Prabowo Subianto, ayolah Pak Prabowo Subianto, sudahilah kebobrokan polisi di rezim Joko Widodo. Partai Coklat ini perlu direformasi total. Kalau nggak bisa lagi, bubarkan bentuk kurang, Pak Prabowo Subianto. Sudahilah rekayasa oleh polisi di zaman Joko Widodo sebagai presiden, hancur kali polisi, Pak. Ayo Pak Prabowo, kita buka lembaran baru, jadikan polisi profesional tanpa tekanan, tanpa manipulasi. Pak Prabowo Subianto, rezim sudah berganti, jangan mau lagi dipengaruhi oleh Joko Widodo, apalagi oleh anak haram konstitusi itu, si Gibran, Papa, asam sulfat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon Sianipar akhirnya buka suara meminta kepada Presiden Prabowo supaya mereformasi kepolisian Republik Indonesia karena dinilai benar-benar sudah bobrok hukumnya, apalagi di bawah kepemimpinan Kapolri Listio Sigit. Jadi menurut Rismon Sianipar, keputusan Barreskrim Polri yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi diidentik setelah melakukan uji forensik, artinya keputusan tersebut masih dianggap di bawah rezim Jokowi. Jadi bukan murni di bawah pemerintah Prabowo. Kita tahu sendiri ya siapa Kapolri Listio Sigit. Jadi Rismon berkali-kali meminta kepada pemerintah Prabowo supaya mereformasi kepolisian Republik Indonesia ini, terutama adalah untuk menggantikan Kapolri Listio Sigit. Justru keputusan dari Polri yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi diidentik ini malah menambah kegaduhan yang tidak berkesudahan karena Jokowi tidak mau menampilkan ijazahnya, dan di saat Barreskrim pun mengumumkan tentang ijazah Jokowi tidak menampilkan ijazah asli, sehingga kekisruhan ijazah Jokowi ini tetap berlanjut di sosial media maupun di tengah-tengah masyarakat. Baik ya, langsung saja kita simak ya surat terbuka Rismon Sianipar kepada Presiden Prabowo. Tapi sepanjang Kapolrinya Listio Sigit Prabowo, ya nggak bisa diharapkan ya. Mikir-mikir kita melaporkan kalau masih Kapolrinya Listio Sigit Prabowo. Nantilah kalau Kapolrinya pilihan Pak Prabowo Subianto ya, kita laporkan manusia-manusia pemanipulasi itu ya. Polisi kerjaannya memanipulasi. Itulah Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar. Dengan rekan ahli AFDI-nya itu, Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang didirikan Muhammad Nur Al-Azhar. Itulah Christopher Hariman Rianto. Bayangkan itu. Ya. Polisi memanipulasi bukti. Itu sudah kebiasaan. Kenapa enggak kasus ijazah palsu ini? Ya, dengan merebek, merasakan ada cekungan, simpulkan nenek-nenek juga bisa melakukan itu. Ya kan memalukan. Mereka sudah bisa menyita bukti kok. Lakukanlah uji forensik, fisika, kimia, digital, dan lain-lain gitu loh. Ini cuma merebek, merasakan, terus bandingkan dengan keterangan pemilik percetakan, selesai, simpulkan, udah, kumpul. Selesai kumpul, yang biar senang Jokowi itu. Kacau itu. Mengaku ahli hebat-hebat. Ya. James Selvan, nggak makan kau lagi. Jangan muncul lagi kau di sini kau. Kacau kau. Ya, lebih konyol lagi ya, kalau kejahatan biasa itu ya, penyelidikan atau penyidikan biasa itu sampai celana dalam pun ditampilkan ya kan, misalnya pemer kaos gitu kan, udah paksa, sampai apanya pun ditunjukkan, HB, BH dan lainnya, bukan dalam bentuk fotokopi ya, ditampilkan bukti-buktinya. Kalau KM50 itu celurit, ini itu. Kalau kejahatan yang lain juga alat tajamnya, benda-benda tajamnya ditampilkan, ditunjukkan. Kemarin di Tipidum, ya, apa yang diuji nggak bisa ditunjukkan, dipegang dia ijazah Jokowi itu yang katanya asli, dan memalukan dalam bentuk fotokopi untuk menguji keidentikan dan keaslian. Terus yang katanya diserahkan itu jauh dari kamera supaya nggak bisa kita analisa, setelah diperbesar malah blur.
malah kabur. Coba lah bayangkan, ya seorang Brigjen, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, ya nggak bisa dia menunjukkan ijazah Jokowi, langsung pura-pura lah sehari atau berapa hari sebelumnya, nah Jokowi bawa pulang biar nggak bisa aku dituntut untuk mana lah ijazah aslinya, tunjukkan. Jadi nggak bisa lah dituntut oleh wartawan atau publik untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi pada saat konvers karena udah buru-buru dibalikkan katanya analog, tapi fotokopian yang digital yang ditampilkan, ya ngakunya pengacaranya Jokowi. Saya pernah lihat mana gitu loh, bahkan Dirtipidum aja nggak berani menampilkan ijazah yang bentuk analog tersebut gitu loh. Tapi kalau kejahatan lain langsung itu ya, celana dalam BH aja pun ditunjukkan gitu loh, padahal itu hal-hal privasi gitu ya kan. Tapi ini fotokopinya jadi tampilkan, padahal informasi yang dimuat fotokopi sama saja kan, bukan privasi lagi dong berarti. Tapi kenapa beraninya hanya menampilkan tegak lurus terhadap pengamat atau observer atau penonton itu cuma yang ijazah fotokopi? Di situ saja publik sudah menyimpulkan rasa takut dari Dirtipidum, rasa takut dari Jokowi menampilkan ijazahnya yang diklaim asli, itu sudah disimpulkan publik bahwa ijazahmu palsu. Kan sesederhana itu logika publik ya, menyimpulkan, ya kan. Bahkan kalau Jokowi memang benar lulusan UGM, serahkan aja ke UGM ijazah aslimu Jokowi, biar dijadikan tugu di situ, gitu, ya kan. Serahkan sekarang ijazah aslimu kepada UGM supaya UGM juga melakukan hal yang sama dengan Rotterdam Erasmus University di Rotterdam terhadap ijazahnya Dr. Muhammad Atta. Kan begitu. Kalau memang asli, serahkan ke UGM sekarang. Biarkan UGM yang memegang begini. Inilah saudara-saudara, ijazah asli Joko Widodo, alumni kita yang terbaik, menjadi Presiden Republik Indonesia, satu-satunya alumni UGM yang dari 300.000 sekian ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini dia, hore! Gitu harusnya. Ya, ini nggak berani menampilkan. Dirtipidum pun nggak berani menampilkan. Pada saat ditanya wartawan, kenapa nggak ditampilkan ijazah asli? Dalam elektronik aja pun diminta. Gelagapan menjawab. Terus menginginkan rakyat percaya dengan jawaban gelagapan kayak gitu. Ya malah tambah nggak percaya. Gitu. Kredibilitas laboratorium forensik Bareskrim Polri makin hancur. Udah kasus Jessica, ya, terus kasus Sambo, ya, Verdi Sambo, ya, mereka-mereka yang pengamat-pengamat kayak atau apa yang perlu sama polisi. Coba kemarin hasil dari Polres Jakarta Selatan langsung ditelan bulat-bulat dan itu sebuah kebenaran. Maka Joshua adalah menjadi pemerkaos perudal paksa, ya kan? Bahwa terjadi tembak-menembak. Itulah keterangannya Polres Jakarta Selatan, ya, terhadap kasus Sambo, almarhum Joshua Huta Barat. Tetapi hasilnya apa? Setelah didesak publik, berubah itu polisi. Itu. Jadi kalau hanya kita terima hasil Bareskrim ini, ya seperti kasus Joshua. Gitu loh. Dia bilang terjadi pemerkosaan. Terus terjadi tembak-menembak, padahal nggak ada. Gitu. Itulah manipulatifnya polisi ini. Kalau mau sih dipercaya, ya. Kemarin itu ada itu, saya tayang live di Sindo News TV, ya. Ada seorang pengamat, Rismon itu siapa? Ini kan udah diperiksa Bareskrim, Polri sudah siap, sudah identik, ya sudah selesai. Enak kali. Ya. Kalau sesederhana itu kasus Joshua bagaimana? Ya. Itu loh, manipulatif itu polisi. Itu loh, produk Bareskrim juga terjadi tembak-menembak begini sasaran. Padahal nggak ada karena ditembakkan Sambo dan siapa itu, si Kurniawan itu siapa itu. Dan yang lain anak buahnya. Itulah
Kalau cuma percaya sama polisi ya selesai kita di Indonesia ini. Suka-suka dia. Ya, Baris Krim tidak punya otoritas absolut terhadap sains. Enak kali. Ya. Kok Baris Krim yang menentukan kebenaran ilmiah, ini ilmiah atau tidak, ini benar atau tidak. Bah, belajar dari kasus Joshua Huta Barat. Bagaimana kalian yang mendukung itu? Makanya perlu dicek dan recheck, diuji secara ahli independen, tim pencari fakta, lintas institusi. Kalau cuma mengandalkan polisi, ya sama aja, selesai. Ya kasus Joshua Huta Barat itulah, Ferdi Sambo gak bakal dipenjara kalau versi polisi. Ya, Ferdi Sambo masih dia main golf santai-santai dia. Bahkan mungkin jadi Kapolri. Ferdi Sambo menggantikan Listio. Kalau publik hanya percaya dengan keterangan polisi. Gitu loh. Ya kan? Oke, di pengadilan kalau Baris Krim nanti mau menyajikan hasil beraba dan merasakan cekungan itu sebagai dan lompat jump into conclusion, ya silahkan, akan dipermalukan publik. Gitu loh. Ya. Jadi intinya polisi sudah terbiasa manipulatif. Kasus Jessica Wongso, ya, di metadatanya BAP-nya Muhammad Noel Azhar itu, ya, sejumlah video itu dipakai Redsoft untuk memanipulasi. Kasus Joshua Huta Barat, manipulasi juga. Kasus KM50 juga, manipulasi juga. Ya, kasus Kanjuruhan, manipulasi juga. Kasus Vina Cirebon, manipulasi juga. Ada ekstraksi SMS, ya, tidak dipakai oleh polisi untuk rekonstruksi itu, hasil ekstraksi SMS dari forensik mereka. Bayangkan, hasil forensik tidak dipakai untuk rekonstruksi reka adegan. Kan lucu, padahal ada pemerkosaan bergilir, katanya pemukulan. Tetapi tiba-tiba ada SMS dari almarhum Vina ke temannya Widi di antara rentang waktu yang diduga itu, dan itu tidak dipakai untuk rekonstruksi. Kan kacau ini Pak Prabowo Subianto. Ya. Kasus Vina Cirebon, 6 terpidana masih seumur hidup. Pak Prabowo, mereka menanggung cacat dari kepolisian, manipulasi dari kepolisian ini. Begitu juga 6 laskar FPI dimanipulasi, data CCTV malah justru dihapus di rest area KM50. HP juga saksi dihapus, genangan darah tidak di polis lain, malah dibersihkan oleh polisi. Iya. Terus fiber optik putus 20 jam sebelum kejadian. Kejadian 7 Desember, 6 Desember putus. Tidak ada analisa kenapa putus fiber optiknya. Ini kan kerjaan polisi semua, Pak Prabowo Subianto. Ayolah Pak Prabowo Subianto, sudahilah kebobrokan polisi di rezim Joko Widodo. Partai Coklat ini perlu direformasi total. Kalau nggak bisa lagi, bubarkan bentuk kurang, Pak Prabowo Subianto. Sudahilah rekayasa oleh polisi di zaman Joko Widodo sebagai presiden, hancur kali polisi, Pak. Ayo Pak Prabowo, kita buka lembaran baru, jadikan polisi profesional tanpa tekanan, tanpa manipulasi. Pak Prabowo Subianto, rezim sudah berganti, jangan mau lagi dipengaruhi oleh Joko Widodo, apalagi oleh anak haram konstitusi itu, si Gibran, Fufafa, asam sulfat itu. Jangan mau lagi Pak, ya, langsung makzulkan itu si wapres anak haram konstitusi itu Pak. Nggak berguna itu Pak, namanya saja anak haram konstitusi, mau taati konstitusi lewat paman MK, paman Usman di MK itu layak diganti supaya Bapak tidak lagi berkaitan dengan si Joko Widodo, dengan rezimnya yang merusak polisi. Dialah perusak polisi Pak. Cobalah Pak di zaman dia, di rezim dia. Jessica Wongso di rezim Joko Widodo. Rekayasa kasus Sambo waktu Joko Widodo.
Kanjuruhan dia juga. KM50 di rejim dia juga, Pak. Gitu. Udahlah Pak, selesaikanlah Pak. Ubah total ini kepolisian, ya dimulai dengan mengganti si Listio Sigit Prabowo ini. Gantikan, kalau masih ada jenderal di polisi yang berintegritas, jujur, gantikan secepatnya mah pada dia gitu. Ya biar bisa secara bertahap direformasi itu kepolisian, diperbaiki oleh jenderal tersebut. Tentu masih ada lah jenderal-jenderal yang berintegritas, yang cinta kepada negara ini, ingin memperbaiki kepolisian. Pasti masih ada lah jenderal seperti itu di kepolisian, Pak. Saya masih yakin masih ada lah itu. Gitu. Mereka yang masih sayang sama Republik ini, enggak dengan memperbaiki kepolisian. Gitu, Pak. Itulah harapan saya kepada Pak Prabowo Subianto seterusnya, ya kan? Ganti rejim, ya udahlah, udah itu lembaran kotor, lembaran jorok, ya lembaran manipulasi itu udahlah selesai, Pak. Di zaman Joko Widodo aja itu, di zaman Pak Prabowo Subianto lembaran baru, biarkan polisi untuk rakyat. Pak, biarkan polisi itu mengabdi hanya untuk rakyat, bukan memanipulasi bukti, Pak. Demi pesanan, demi Tito, demi Jokowi, jangan begitulah, Pak. Ya, makin babak belur polisi kita. Bukan hanya terburuk se-Asia Tenggara nanti, bisa sedunia nanti paling buruk. Gitu, ya. Bude Minul, sana kau cari makan, Bazer. Lalat. Kita ingin mencintai Republik ini dengan logika kita, kau tetap aja kau menjilat pantatnya Jokowi itu kau. Oke pemirsa, ya sudah saya apakan. Ada yang ngasih hang tua dan yang lainnya tadi ya, apa itu apa namanya, super thanks ya. Meskipun saya tidak ini ya, tapi ya saya terima kasih, tapi jangan memberatkan, intinya itu ya, karena kita berjuang bukan berdasarkan bayaran, ya biaya sendiri, tidak ada hasil dari partai atau ormas atau apa orang-orang yang dicurigai itu, nggak ada itu, 1 rupiah pun nggak saya terima itu ya, dan saya tidak mau terima kalaupun ditawarkan. Meskipun tidak ada yang menawarkan sampai saat ini ya. Konyol kali memang ya. Orang menilai saya ada yang dibayar lah, Bu Tifa ada yang bayar lah, Pak Roy ada yang bayar lah. Aduh, parah kalian ini. Ya. Terutama saya, jauh-jauh datang dari Baligi. Bayar mana lah dulu coba. 1 rupiah pun tunjukkan dulu. Ada PPATK di sana segala macam. Orang mau berjuang untuk negaranya, kasih kesempatan, bayar sendiri kok, berjuang sendiri. Semua juga para lawyer-lawyer yang membackup kita itu semua gratis, biaya sendiri. Rapat ke sana ya transport sendiri, biaya tol sendiri, terus biaya parkir sendiri. Semua sendiri, berjuang untuk Republik ini, gitu loh. Jadi intinya masih ada di Republik ini orang yang mau berjuang untuk Republik ini walaupun tak dibayar. Itu loh, ya. Yang masih sayang sama negara ini, yang nggak perlu dibayar, nggak perlu dikasih komisaris. Kalau saya ingin menjilat, saya bilang aja ijazah Joko Widodo dan lembar pengesahan skripsinya asli, langsung saya dapat komisaris. Seperti Sida Manik itu, ya. Tapi saya memilih untuk tidak menjadi penjilat, karena penjilat adalah hidup yang paling hina bagi saya di dunia ini. Ya. Hidup yang paling hina adalah orang yang menjadi penjilat. Sekali Anda penjilat, maka Anda akan menjadi sampah sampai selamanya. Nah, ini ada beberapa alasan ya, kenapa Rizmon Sianipar itu tidak percaya dengan hasil uji forensik di Puslapor Polri. Jadi apa alasannya? Karena ada beberapa kasus sebelumnya
Justru Rismon menilai ada kejanggalan dan rekayasa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Ya. Makanya saya bilang setelah kita tulis ini, kita akan tulis bahasa Inggris. Kita akan suarakan ke dunia internasional. Karena distrust terhadap laboratorium forensik Bareskrim Polri. Ya, salah siapa melakukan itu? Makanya tidak ada trust. Ya, seandainya kemarin Muhammad Al-Azhar mengaku, ya, dan mengaku salah, mungkin saya bisa percaya sama Bareskrim, laboratorium forensik Bareskrim Polri. Tetapi malah enggak, ya, malah tetap menipu dengan mengatakan iRedSoft itu software bawaan dari DVR. Bayangkan DVR itu jaringan Linux embedded, yang ini malah Windows. Coba di depan hakim tetap saja menipu dan menipu. Itulah kualitas polisi kita. Apa seperti itu mau kita percayakan? Ya, uji forensik dari lembar pengesahan skripsi dan ijazah Joko Widodo. Ya nggak mau dong. Gitu loh. Kita harus bawakan, suarakan ini ke dunia internasional. Gitu loh. Alamatnya sudah ada, saya cari ya. International Court of Justice, International Court of Justice, Peace Palace, Carnage Plain 2, 2517 KJ The Hague, The Netherlands. Ya, nomor teleponnya ada, emailnya juga ada. Ya, mudah-mudahan mereka mendengar, ya, dan kita akan menyuarakan ke media-media berbahasa Inggris juga, media-media internasional. Karena kalau tanpa tekanan media internasional nanti bisa suka-sukanya polisi nanti memanipulasi ini, ya kan? Jadi hasil dari forensik Mabes Polri nanti Bareskrim, ya, jadi pembenaran dong untuk Jokowi, untuk tuntas masalahnya dia, gitu loh, ya kan? Terus orang lain gampang dikriminalkan gitu, padahal hasilnya udah terbiasa manipulatif. Makanya jangan memanipulasi, gitu loh, ya.